warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar Pak Azhar? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Kita tahu Bapak sangat repot. Mohon maaf nih. Saya ingin bertanya tentang ini kebijakan di sekolah Bapak ya. Jadi ada dilema etika, ada bujukan moral juga, bujukan. Nah, saya ingin bertanya selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Bapak? Ya, makasih Ibu. Dilema etika itu memang kalau kita di lembaga pendidikan memang cukup panjang dan luas sebenarnya. Seperti analogi kita adalah kita ini penjual, karena kutip kalau kita perusahaan adalah pelayanan kepada siswa, kepada masyarakat, sehingga basis etika yang paling terbesar adalah pelayanan guru terhadap siswa. Ini kan menjadi sebuah dialektika yang bagus. Ketika ada beberapa guru atau satu orang guru yang berhalangan hadir, ini kan pasti setiap hari ini pasti ada guru yang tidak hadir, tidak hanya harus izin cuti, apalagi sakit. Ini melibatkan waktu yang panjang seperti itu. Nah, ini win-win solutionnya, atau misalkan kita bergaining yang tidak ada yang merasa terugikan. Guru yang memang punya hak, dia ketika sakit memang ada izin sakit, siswa juga tidak terabaikan. Ini kan akhirnya menjadi dilema kita. Nah, dalam contoh kasus seperti itu, case yang seperti ini ya kita harus siap menghadapi hal-hal situasional yang cenderung mendadak. Artinya sakit itu tidak ada yang tahu. Maka kami solusinya adalah untuk permasalahan yang dialektika seperti itu, siap menyediakan guru linier, yang satu linier maksudnya, guru MGMP di mata pelajaran tersebut untuk mengampu guru yang memang izin sakit, izin cuti, atau izin berhalangan. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah prosedur seperti apa yang Bapak selama ini lakukan? Soalnya kan ada yang melahirkan cutinya apa 40 hari setelah melahirkan, atau 3 bulan atau izin cuti di kami untuk melahirkan itu 3 bulan, melahirkan, mengandung sampai dengan proses persalinan 3 bulan. Nah, ini memang yang dilema paling panjang. Hanya di SMKPUI kami menerapkan MGMP mata pelajaran, Bayu. Jadi kami menggunakannya sistem moving class, sehingga di kami ini siswa yang bergerak menuju kelasnya masing-masing. Jadi guru itu ada di kelas. Jadi misalnya guru MGMP PPKN ada di ruang PPKN. Ketika siswa mata pelajaran PPKN, anak itu masuk ke pelajaran PPKN. Jadi ketika misalnya ada contoh guru PPKN yang tidak hadir satu, maka akan dihandle yang lain. Seperti itu. Jadi kami solusinya seperti itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika kan baik ya Pak, seperti berarti berbasis peraturan. Misalnya dalam nggak cuma guru, misalnya siswa Bapak ada yang misalnya sebulan siswa tidak berangkat, itu menurut keyakinan kelas ya, bukan keyakinan kelas, peraturan. Apakah siswa tersebut misalnya dikeluarkan ataupun yang lainnya gitu, dikembalikan ke orang tua dan yang lainnya. Betul. Tidak terlepas dari sebuah peraturan yang ada di SMKPUI. Ketika anak itu memang masuk ke sekolah kita, maka dia pertama menandatangani peraturan-peraturan atau tata tertib yang ada di SMKPUI. Dia harus memahami dulu ini peraturan yang ada di kita, dan dia ditandatangani di atas materai. Satu itu. Dan ketika siswa tersebut sudah dalam masa-masa belajar mengajar, anak yang tidak masuk 3-4 hari tanpa keterangan itu sudah kami intervensi, Bu. Artinya sudah ada gini aja deh. Jadi wali kelas itu mempunyai 2 grup di WA grup. Jadi ada WA grup siswa, ada WA grup orang tua. Jadi ketika ada anak yang tidak masuk 1-2-3 hari atau 1-2 hari saja, 1-2 hari ini sudah harus terkonfirmasi di WA grup orang tua. Jadi kami proaktif dari wali kelas itu. Jadi tidak semerta-merta langsung dikembalikan. Ada tindak lanjut seperti itu. Betul. Jadi ada SP1, kalau di kami ada SP2, ada SP3. Seperti itu. Kadang kan berbasis intuisi ya Pak, pengambilan keputusan dilema etika begini. Misalnya orang tuanya sakit, tapi siswa tersebut harus menjaga orang tuanya dan tidak ada yang lain, tidak ada yang menjaga di rumah sakit. Tapi siswa itu mau lagi ada ujian gitu. Nah itu kebijakan
Iya. Seperti apa Pak? Kira-kira Kami yang- pernah mengalami seperti itu. Iya. Bu. Jadi ada seorang anak siswa yang kebetulan dia hanya tinggal dengan orang tua laki-lakinya, bapaknya. Bapaknya itu dalam kondisi sakit, seperti itu kondisi sakit. Sehingga anak ini tidak memungkinkan untuk belajar intens setiap hari. Seperti itu. Jadi dia harus nungguin bapaknya, adiknya masih kecil. Seperti ini dilema yang luar biasa. Dilema yang luar biasa kami di SMKP Jatibarang. Nah, solusi yang kami ambil karena kebijakannya kita ini kolektif kolegial bersama teman-teman, maka pada waktu itu alhamdulillah sekarang kita sudah lulus. Sudah terselesaikan. Cara yang kami ambil adalah pakai sistem modular pembelajarannya. Jadi anak itu dipinjemin buku dan lain sebagainya, dikasih modul, dikasih materi apa yang dia tinggalkan, tidak menjadi sebuah halangan bagi mereka yang model seperti itu. Dan bagaimana prakteknya? Di sela-sela waktu dia bisa, ya kita praktek. Jadi artinya kami pihak SMKPUI tidak menghalangi atau tidak membatasi kapan anak itu bisa mau belajar ke sekolah untuk praktek. Kalau teori saya kira tidak masalah. Seperti itu. Sangat bagus sekali solusinya Pak. Jadi ada berbasis intuisi, sisi lain peraturannya tetap berjalan ya. Iya, Seperti itu ya betul. Pak. Artinya itu sebuah kebijakan sekolah, karena bagaimanapun juga pendidikan merupakan hak dasar dari setiap anak yang tertera di Undang-Undang Dasar 31. Kemudian hambatan apa saja Pak dalam kebijakan yang Bapak terapkan? Hambatannya paling jika ada beberapa guru yang sakit bersama dan satu mata pelajaran itu hambatannya. Artinya tetap di kuantitas guru yang kami punya. Artinya kalau misalkan dalam satu mapel hanya 2 guru yang kami punya dan 1 guru izin sakit, nah ini merupakan sebuah tantangan. Tapi kami juga sudah punya solusi, kita melibatkan guru BPPK. Jadi ketika kita ini kekurangan guru, maka guru BPPK itu yang masuk. Seperti itu. Selama ini seperti itu. Terima kasih Bapak. Saya Sama-sama. kira masih banyak yang saya ingin tanyakan, tapi sepertinya sudah terjawab semua sama Siap, Bapak. Ibu. Terima kasih banyak. Membantu semua. Mohon maaf kalau ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Haji. Malam. Sore. Saya Ibu Sadari, CGP 47 Kabupaten Indramayu dari SMK Negeri 1 Jatibarang. Kebetulan Bapak Kepala Sekolahnya Pak Haji Abu, kami mendapat tugas Pak Haji untuk mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika dan ujukan. Dilangi lagi ya cukup. Gak apa-apa. Bapak Lanjut. Dilema etika sama bujukan moral. Jadi ulang dari awal. Gak apa-apa. Jadi terus aja ini cuma Oh, iya. nanti bisa dipotong. Iya, kami dapat tugas Pak Haji, ada tugas dari guru penggerak CGP, calon guru penggerak tentang dilema etika dan bujukan moral. Seperti yang saya ketahui ya Pak Haji, pengalamannya sudah sangat banyak, sudah memimpin beberapa sekolah dan yang Bapak Haji pimpin sekolahnya jadi bagus gitu, jadi kinerjanya bagus dan semuanya dari mulai di wilayah, di arahan dan di Gantar ya Pak Haji yang betul. Baik di Jatibarang. Oh iya di Anjatan. Udah 5 ya Pak Haji. Masya Allah. Iya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu Bapak? Jadi begini Bu, masalah mengelola sekolah itu kan bagaimana kita mengelola antara sumber daya aset ala SDA dengan mengelola sumber daya manusia baik guru, TU maupun siswa. Jadi sangat khas ketika kita mengelola satuan pendidikan, mungkin dengan mengelola perkantoran yang lain. Nah, disitulah akan muncul karakteristik dari sumber daya manusia itu, di mana guru, TU, siswa itu masing-masing punya karakteristik moral, termasuk mungkin juga kepala sekolahnya misalkan. Nah, tentunya hal ini akan menjadi suatu kekuatan bila mana
komitmen moral itu terbangun atas namanya kita pendirinya mendidik. Selama kita punya komitmen yang sama, bahwasanya kita tidak hanya guru, tapi kita juga mendidik, maka mudah-mudahan dilema itu akan menjadi relatif berkurang, walaupun pasti ada. Karena kita nggak bisa menyamakan moral seseorang, menyamakan etika seseorang, menyamaratakan ataupun satu nuansa emosi yang harus terbangun oleh kepala sekolah itu nggak mungkin bisa. Tapi paling tidak bagi seorang kepala sekolah itu meminimalisir etika-etika yang nggak betul, moral-moral yang kurang mendukung dalam menjalankan satu aktivitas. Jadi itu bisa yang saya sampaikan untuk masalah jawaban itu tadi. Silakan bila mana masih kurang penasaran apalagi yang saya kemukakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, nilai-nilai universal. Misalnya antara dua pilihan yang mana yang lebih baik. Oke, mungkin yang lagi ini adalah bagaimana kita mengakomodir pengangkatan guru-guru pendidikan. Nah, itu sekarang menjadi hal yang di satu sisi seolah terbantu. Karena apa? Karena tentunya dengan adanya P3K itu kan berarti ASN. Kalau sudah ASN berarti struktur penggajian ada di pemerintah. Tidak lagi menjadi tanggung jawab sekolah bila mana dalam keberadaan SDM di sekolah itu adalah guru-guru TU non ASN. Tetapi di sisi lain, bagaimana dengan kehadiran teman-teman penugasan dari P3K ini bisa juga tidak menimbulkan masalah gejolak yang tentunya membawa psikologi yang tidak nyaman bagi teman-teman kita yang non ASN. Nah, ini problem. Tetapi bagi kepala sekolah tentunya harus bisa mengatasi dua-duanya dalam skup yang tanda petik adil. Walaupun seadil-adilnya nggak mungkin bisa adil dalam arti kata sudut pandang teman-teman yang tentunya yang non ASN. Gitu. Tetapi paling tidak kepala sekolah harus mampu untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar. Nah, kebijakan yang bisa diambil adalah tentunya merestrukturisasi jumlah jam. Dari jumlah jam yang wajib kalau menurut kepentingan 324 sampai dengan kalau provinsi Jawa Barat itu 32. Nah, di jam amannya berapa? Misalnya taruh 24 jam. Nah, kemudian kita cari lagi bagaimana kemudian untuk pemberian jam kepada yang non ASN, walaupun pasti akan terganggu, akan ada pengurangan. Tapi paling tidak terlalu frontal, tidak terlalu fatal, tidak terlalu drastis, tetapi juga di sisi lain teman kita yang PDKP itu juga akan terakomodir karena sekolah harus mau dan harus menerima keberadaan penugasan itu. Nah, misalkan kita ambil contoh mana tugas-tugas tambahan yang bisa dikonversikan dalam bentuk jam. Contoh misalkan penugasan tugas tambahannya adalah kalau kita SMK ada KB, ada ketua program keahlian. Nah, disitulah kemudian kita meracik ulang jumlah jamnya mungkin tidak 30 tetapi bisa jadi di bawah itu. Nah, kemudian untuk mencapai 30 maka penugasan tambahan berupa tugas-tugas tadi balik traska atau program keahlian atau yang lain-lain yang bisa dikonversikan dalam bentuk jumlah jam. Itu Bu, mungkin yang bisa saya jawab. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Tadi sudah disampaikan ya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau bicara dilema tadi beretika
etika, maka sebenarnya pokok utama adalah membangun komunikasi dulu, di mana pihak-pihak yang terkait tadi, yang berbenturan, yang mungkin juga kepentingannya agak mungkin terganggu, ya tentunya dikomunikasikan, diadakan pendekatan, diberi gambaran, kemudian juga diberi masing-masing itu adalah status hak dan kewajibannya, gitu kan. Nah, sehingga dari komunikasi berupa tadi menggambarkan keberadaan masing-masing status itu, sehingga mau nggak mau ya harus saling menyadari, gitu kan. Sehingga problematika benturan tadi bisa diminimalisir. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hal bagaimana tadi menjawab dan bertanya mengenai solusi problematika yang muncul dari psikologis teman-teman, mungkin dari karena kan akan berdampak kepada misalnya ya ketika yang kurang baik, mungkin ada semacam penolakan yang sifatnya frontal ya gitu kan. Nah, itu mungkin juga terima tapi ngedumel. Nah itu hal itulah yang harus kita coba minimalisir. Kalau menghilangkan sama sekali nggak mungkin. Itu mungkin bisa sampaikan. Apakah Bapak memiliki tatola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya, jadwalnya sifatnya kasuistik saja. Kalau yang sifatnya problematika kasuistik ya, karena kan kasus nggak mungkin tiap hari terjadi. Kalau yang sifatnya terjambal ya kan paling kita supervisi. Kemudian ada yang namanya juga pembinaan. Nah, tapi kalau yang kasuistik ya barulah kita sifatnya dijambal berkata di mana problem muncul. Itu. Kemudian Bapak, tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral? Kan di sekolah banyak banget ya Pak terjadi kasus dilema etika. Tantangan itu bila mana kita menghadapi orang-orang yang anti perubahan. Nah itu tantangannya pada orang yang anti perubahan. Tapi kalau orang yang mau berubah, mereka tak memaklumi karena memang aturan itu demikian. Sehingga tadi memaklumi dan memaklumi juga bagi para sekolah bukan berarti akan mengabaikan keberadaan dia di sini, misalkan karena udah lama, tetapi di jalan keluar yang terjebak ini bagaimana? Misalkan dari guru yang non ASN dia jam sedikit. Nah di sisi lain bisa saja tugas tambahannya tambah. Mungkin dia di ekskul, mungkin dia di luar kelas, mungkin dia ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler maupun kokurikuler dia libatkan. Sehingga pada prinsipnya keberadaan dia tetap dihargai di sini. Sama-sama sejahtera jadi menciptakan suasana sejahtera lingkungannya, masyarakatnya. Nah, di mana kalau sekolahnya sejahtera pasti warganya juga sejahtera gitu ya Pak. Kemudian yang baik, apakah faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, dan siapa saja yang biasanya membantu gitu Pak dalam menyelesaikan masalah kasus? Tergantung juga permasalahannya, tidak harus semuanya di cover atau dianalisis oleh sekolah. Di kasus apa, siapa yang menangani, siswa misalkan tidak harus kepala sekolah, ada BPBK, ada balik kelas. Guru juga belum tentu harus langsung kepada kepala sekolah, bisa saja ada pendekatan kekeluargaan, ada pendekatan misalkan kekeluargaan, bisa jadi ada orang yang dituakan di sekolah. Itu yang sifatnya kalau kasus itu tidak berhubungan dengan disiplin kepegawaian. Tapi kalau sudah bicara disiplin kepegawaian, maka kepala sekolah harus turun tangan. Berarti tetap berbasis peraturan ya Pak? Apa ada? Iya, tergantung kasuistiknya. Kasusnya misalnya ada kasihan sama peraturan gitu, mana yang didahulukan? Betul. Jadi kalau yang tadi kasusnya berupa kedinasan, maka mau nggak mau adalah ranahnya kepala sekolah. Tapi kan tidak selamanya kasus di sekolah itu adalah kasus kedinasan. Mungkin kasus ya nama juga teman dia dalam satu kantor, ada friksi, ada benturan. Nah, itu tidak mesti harus kepala sekolah. Jadi
semua kasus bila menangani secara dini, maka kalau bisa dideteksi, nah kemudian tepat dalam mengambil keputusan untuk penyelesaiannya, maka mudah-mudahan kasus itu bisa diminimalisir. Baik Bapak, terima kasih penjelasannya sangat jelas dan beruntun. Terima kasih, mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat, keadaan barokah berkah. Amin. Ya, amin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Tingkat lagi ya.